Kalau ditanya kapan sih, dari kecil udah ya Kak. Dan rasanya itu kayak asin-asin gurih gitu Kak. Intinya pas di lidah kami orang TNS. Kita di TNS sana ada dua musim ini. Hanya dua musim, musim barat dan musim timur. Kalau musim barat itu kita tidak bisa melaut. Bagaimana kita harus dapat protein ikan untuk hidup selama 3-4 bulan. Hikmat dari orang tua ciptakan Inasua ini. Kalau kerjanya itu ada yang buat sampai dia awet lebih lama, bertahun-tahun dia masih awet, dan ada cara yang sebentar saja untuk dimakan. Saya nama jelas Nicholas Leonora, biasa dipanggil Bapak Niko. Umur saya sekarang 80 tahun. Asal dari negeri Sifluru, Pulau Mila, Kecamatan Taun Mila Selwa. Kita pindah dari sana, kita datang dengan seluruh keberadaan kita dari TNS. Kita bawa adat istiadat kita, budaya kita, makanan kita, apa yang kita biasa. Semua hukum, adat istiadat kita semua kita bawa. Laut kita bawa. Kita bawa untuk lestarikan di tempat ini. Termasuk yang namanya Inasua ini. Kita, ya, karena itu budaya kita. Ya. Harus kita pertahankan, kita lestarikan di sini. Kita di TNS sana ada dua musim ibu. Hanya dua musim, musim barat dan musim timur. Kalau musim barat itu kita tidak bisa melaut. Bagaimana kita harus dapat protein ikan untuk hidup selama 3-4 bulan. Hikmat dari orang tua ciptakan Inasua ini. Karena di wilayah kami itu ada musim, yaitu musim teduh dan musim gelombang. Jadi tujuan daripada Inasua ini, sebelum musim teduh itu masyarakat adat sudah membuat Inasua. Pada saat kita membuat kan sudah dikemasan, jadi daya tahannya lama. Itu menjaga kemungkinan apabila pada saatnya musim gelombang atau cuaca buruk, berarti ikan itu kan daya tahannya lama. Pasti dikonsumsi oleh kita pada saat itu. Iya, awal mulai beta belajar Inasua ketika sudah selesai sekolah, terus pulang ke pulau, ke kampung, ke TNS di pulau sana. Di sana ada orang tua. Ada orang tua yang membuat Inasua. Jadi dari orang tua yang ada di sana, beta mulai belajar, beta mulai melihat bagaimana cara orang tua itu dia membuat Inasua. Karena katong sebagai orang TNS, kadang Inasua itu biasanya
ketika ada acara keluarga, acara adat itu, Inasua ini sangat identik dengan acara-acara seperti itu. Karena dari Inasua itu juga dia memupuk tali persaudaraan. Jadi beta sebagai sebagai ibu, sebagai orang TNS, beta membuat Inasua itu menyajikan yang terbaik, membuat yang terbaik supaya ketika di sana orang basudara menikmati Inasua itu betul-betul bahwa waduh ini Inasua memang dari pulau, Inasua yang betul-betul dari TNS. Potensi alam di pesisir Pulau TNS seperti ada jenis ikan yang namanya infavi, itu dijadikan sebagai produk makanan tradisional oleh saudara-saudara kita di TNS. Nah, yang disebut sebagai inasua. Nah, ini sebenarnya sudah dipraktekkan lama. Inasua itu sejak zaman leluhur ya. Artinya itu adalah bagian dari lokal genius masyarakat dalam beradaptasi untuk memanfaatkan hasil alam. Memang yang namanya bagian dari kebudayaan itu selalu dinamis, selalu berubah begitu disesuaikan dengan keadaan alam. Tentunya kalau misalnya seperti contoh ikan belida yang digunakan di Palembang untuk membuat pempek itu juga sudah mulai susah ditemukan di Sungai Musi. Akhirnya mereka juga menggunakan ikan-ikan jenis lain. Nah, hal ini juga terjadi di sini karena ikan infavi sudah mulai susah didapatkan. Mereka menggunakan ikan-ikan jenis ikan lain seperti tuna dan lain-lain untuk membuat inasua ini. Ketika ada ibu hamil, itu inasua ini disimpan sampai ibu melahirkan. Kemudian 3 malam berturut-turut dilakukan syukuran dan inasua itu diolah menjadi makanan siap saji, dimakan selama 3 malam berturut-turut. Jadi prinsipnya bahwa fermentasi itu sebenarnya dia meningkatkan nilai gizi dari inasua itu sendiri. Di negeri saya di Avila, kita kenal dengan 2 nama, Inasua dan Inmasni. Kalau di negeri saya, di pulau saya, tapi di negeri lain, di negeri Isu dan Layeni, itu disebut Inmana, beda. Kalau kerjanya itu, ada yang buat sampai dia awet lebih lama, bertahun-tahun dia masih awet, dan ada cara yang sebentar saja untuk dimakan. Jadi, kalau yang sebentar saja untuk dimakan tidak perlu terlalu banyak repot-repot. Hanya sekedar dibelah, terus dicuci bersih, ditabur garam, ramas sampai dia punya air darahnya keluar, lalu disimpan. Kemudian ditaruh dengan yang namanya cuka. Kalau ini kita bilang sagero, tapi dia yang sudah asam itu dia disebut cuka. Tapi kalau mau diawetkan lama, itu dibelah, direndam dengan air garam lagi beberapa saat, misalnya semalaman begitu. Bersihkan lagi, dicuci bersih, kemudian ditabur garam sedikit, lalu tindih dia lagi dengan papan, diatur di papan, tindih dia sampai dia habis darah. Ya, orang bangga itu karena itu yang tadi itu orang bilang itu makanan khas yang bisa dilupakan, dan itu dong bangga dengarkan. Bangga karena sudah di pulau sini tapi mereka masih kembangkan inasua ini dari sana. Nah, jadi itu kebanggaan yang tidak bisa dipisahkan. Itu tetap ada terjadi kebanggaan bagi masyarakat Teon, baik nilai seru aja sama.
katena ipai nenyo erlola wenya et nyar lola lima kara kuryo let bahan lokalnya saja. Kalau dulu itu orang tua kami memakai, kalau ada tempayang dipakai tempayang, tetapi kalau bahan lokalnya bambu. Setelah diawetkan kemudian ditaruh di wadah, di bambu itu disimpan lama. Tapi tertutup rapat. Campur bumbunya merata. Siap untuk dimakan. Inasua siap untuk dimakan. Inasua siap. Anak-anak, mari kita makan. Jadi tradisi khusus untuk suku Nila itu Indasua ini setelah diawetkan, disimpan itu yang pertama ini ketika ada ibu hamil itu Inasua ini disimpan sampai ibu melahirkan, kemudian 3 malam berturut-turut dilakukan syukuran dan Inasua itu diolah menjadi makanan siap saji, dimakan selama 3 malam berturut-turut. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami akan makan dengan berkat Tuhan ini. Tuhan kuduskan semua yang telah tersedia supaya ketika kami makan dan minum daripadanya, kami mendapat kekuatan baru untuk melanjutkan segala aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Selamat makan. Kami kalau di suku Nila, makanan pendamping dari Inasua itu pisang rebus, ubi kayu rebus, talas atau keladi rebus. Juga bisa dengan nasi. Ya, tapi makanan pendamping khusus itu hasil kebun. Iya, masing-masing dengan daerahnya ibu. Maksudnya tutur katanya ini kan kotoran di Serua kan ikan itu ina, nama ina. Sedangkan mau diawetkan ina skua itu ina dan skua itu garam. Ya kalau di Serua tidak ada sungai, tidak ada meti, langsung laut biru, langsung dalam. Ya akhirnya ikan-ikan kami itu rasanya perbedaan dengan Nila dan Tewon. Karena tidak ada sungai, ya tidak ada tidak ada meti, langsung air dalam, laut biru. Ya bisa, cuma kualitas ikan di Seram sini beda dengan di Serua. Iya, Serua yang lebih karena di Seram sini kan banyak air garam campur sama air sungai, jadi beda dengan di Pulau Serua. Di Pulau Serua kan kadar asinnya tinggi, jadi pembuatan Inasua ini di Serua tetap awet. Tapi kalau di sini memang kurang awet begitu karena daging ikannya agak rasa-rasa tawar begitu kan. Iya, rasa tawar. Ya, harapan kami untuk anak cucu kami, untuk masa depan anak cucu kami tidak akan putus tentang membuat Inasua ini untuk generasi yang akan datang ini. Ya, jadi Inasua ini kan produk fermentasi lokal dari masyarakat TNS.
Nah, namanya satu produk fermentasi, biasanya protein itu dia mengalami diuraikan ya, penguraian pembongkaran menjadi komponen yang lebih sederhana ya, misalnya asam-asam amino yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi prinsipnya bahwa fermentasi itu sebenarnya dia meningkatkan nilai gizi dari Inasua itu sendiri, karena dia membentuk komponen-komponen kesederhanaan dari protein yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Jadi gambaran yang saya teliti itu kan saya meneliti membandingkan ya antara Inasua yang diolah menggunakan garam saja dengan yang menggunakan garam dengan penambahan nira kelapa. Ternyata bahwa dari segi nutrisi bahwa Inasua yang ditambahkan nira itu lebih baik dari segi kandungan gizinya dan juga kandungan mikrobanya yang bermanfaat itu lebih banyak. Jadi kalau itu jadi menurut saya kalau dikembangkan menjadi salah satu pangan fungsional karena dia memiliki potensi sebagai probiotik ya, mikroba bermanfaat. Inasua sudah ada, sudah lahir, tapi belum besar. Harapan kita Inasua tumbuh besar dan bisa menjadi pangan baru bagi orang Maluku maupun daerah yang lain. Jadi kearifan lokal itu sebagai modal dasar sebenarnya, sebagai modal dasar untuk meningkatkan nilai ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga kalau itu diangkat sebagai produk menjadi produk unggulan dari daerah tersebut, itu tentu akan meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Memang tantangan untuk bagaimana menjaga tradisi ini sebenarnya ya susah-susah gampang di era sekarang. Tidak ada pilihan lain sebenarnya karena kita juga tidak mungkin menolak modernisasi perkembangan zaman, tapi yang paling utama itu sekarang kita lagi berupaya untuk bagaimana modernisasi ini, ilmu pengetahuan teknologi ini dia harus berjalan beriringan dengan tradisi. Sehingga kita punya kegiatan yang rutin dilakukan itu tidak bisa berjalan tahun ini, tapi syukur ada intervensi dari teman-teman YKAN dan juga ada bantuan dari Kementerian Kebudayaan lewat program Dana Indonesiana, sehingga tahun ini dilaksanakan salah satu festival budaya. Dan selama ini ya, Inasua ini merupakan produk kita, tetapi sampai saat ini hanya yang bisa dinikmati baru hanya untuk orang TNS, kemudian rasanya hanya dengan yang original. Sehingga Festival Kora Inasua ini dibuat dengan pertama kegiatan-kegiatan workshop untuk peningkatan kapasitas. Ada nanti bukan hanya kemasan yang biasa-biasa, tetapi kemasan yang aman, yang menarik. Lalu nanti di dalam tahapannya juga ada lomba cipta menu kreasi Inasua, sehingga yang tadi bukan hanya rasa original tetapi mungkin ada dari berbagai rasa, berbagai varian. Tetapi upaya yang kita lakukan itu sebenarnya lebih ke pelibatan generasi muda untuk bagaimana dia mengetahui dan mencintai serta mungkin juga diupayakan untuk harus melestarikan budayanya sendiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam rangka memeriahkan Festival Kora Inasua tahun 2026 dengan tema Inasua dan Laut untuk Masa Depan, izinkan kami pemerintah negeri serta masyarakat negeri Sifluru menampilkan tarian Seka.
Sebagai generasi muda, tentu saja saya hanya bisa melanjutkan dan ketika dihidangkan di acara-acara syukuran apapun itu, ya tentu saja kami makan, tetapi selain kami makan juga kami harus belajar untuk mengelola Inasua tersebut. Kalau ditanya kapan sih, dari kecil udah ya Kak, dan rasanya itu kayak asin-asin gurih gitu Kak. Intinya pas di lidah kami orang TNS. Dan terima kasih juga kepada para leluhur yang sudah menjadikan makanan Inasua sebagai makanan khas daerah kami turun-temurun dan menjadi identitas kami juga. Inasua selama ini masih jadi konsumsi terbatas bagi masyarakat TNS dan sekitar. Menurut kami sudah saatnya untuk kita kenalkan keluar. Dan ini produk lama, rasa baru bagi yang belum mencobanya. Luar biasa enak. Kalau di negara lain ada olahan ikan mentah lain, bisa kita coba dan kita bandingkan sejauh mana hebatnya rasa Inasua. Inasua sudah ada, sudah lahir, tapi belum besar. Harapan kita Inasua tumbuh besar dan bisa menjadi pangan baru bagi orang Maluku maupun daerah yang lain. Nanti bulan Agustus misalnya ada lomba perahu layar Darwin Banda. Di sini banyak pengunjung lokal maupun internasional. Dan biasanya di saat itu UMKM laku keras. Di momen-momen ini kita berpikir untuk kita bisa lebih menambah tenaga UMKM kita untuk mempromosikan UMKM kita. Cara tarikannya itu kepala menghadap ikannya dua, yang besar pakai satu. So, ini kan ikan kecil nih. Mangael, yang namanya jenis mangael itu telur dari tonda. Kalau misalkan turun malam sebentar lagi di padang, saya boleh keluar dari papan, bisa taruh 5 yang penting. Sebab dengan adanya Inasua ini terbuka peluang untuk mengurangi volume tangkapan ikan yang mungkin sudah berlebih saat ini. Kenapa? Karena masa bisa dimakan ikan tersebut bisa jadi lebih panjang, ya. Jadi nggak selalu harus ngambil. Yang kedua, karena nilainya besar, sehingga upaya untuk menangkap yang tadinya kita harus tangkap banyak biar dapat uang banyak, sekarang dengan peningkatan nilai produk Inasua ini berpeluang tidak usah, kita bisa nangkap secukupnya saja, ya, tapi nilai uangnya, nilai ekonominya bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu makanya YAICAN melihat ini salah satu pintu masuk, ya, untuk mulai mengatur kegiatan penangkapan yang sejalan dengan tujuan konservasi. Sejauh ini kami komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bisa mengidentifikasi ragam produk olahan di seluruh Indonesia. Jadi Inasua adalah salah satu ragam produk olahan yang ada di Maluku dan itu menjadi bagian yang akan kita kembangkan ke depannya karena posisinya semakin banyak ragam produk olahan yang dimiliki maka semakin banyak pilihan bagi masyarakat di dalam mengkonsumsi ikan. Ya. Jadi kearifan lokal itu sebagai modal dasar sebenarnya, sebagai modal dasar untuk meningkatkan nilai ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga kalau itu diangkat sebagai produk menjadi produk unggulan dari daerah tersebut, itu tentu akan meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Itu salah satu manfaat dari Inasua yang ada di daerah tersebut. Ini pasti 10 lah. Jadi mesti kembali 30.